Shalom, Majelis Jemaat dan Penatua HKI Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKI. Dimanapun Anda berada di rumah kita masing-masing, kiranya ibadah kita hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus dan menyegarkan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa kami telah berhimpun pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus dengan penuh sukacita, serta menghayati dan memeliharanya dalam hati kami, supaya kami yakin dan teguh berdoa kepadamu. Tolonglah kami untuk mempergunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan-Mu. Berilah kami kehidupan kekal yang telah Engkau sediakan, agar di sana kami memuji-muji nama-Mu sampai selama-lamanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian.
Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan titah Tuhan, yaitu titah yang ke-10. Janganlah engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Hari ini
Marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini, melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang kudus dan nama-Mu agung dan mulia. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu, karena kami ini adalah orang-orang yang najis dan tegar tengkuk. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran dan perkataan kami, dan kami melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan menguduskan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah Roh-Mu berdiam dalam diri kami untuk membaharui hidup kami, agar kami semakin mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan salah di hadapan-Mu. Tolonglah kami memelihara kekudusan persekutuan dengan Engkau dan dengan sesama kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan-kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Semuanya sia-sia.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca epistel untuk minggu ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 22, dimulai dari ayat 22 sampai ayat 29. Amsal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi binasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami senantiasa bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami, karena kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada minggu pertama setelah Trinitatis tertulis dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudara supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah
dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak hanya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Shalom, Horas, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah jauhilah ketamakan. Setiap orang menginginkan, bahkan berusaha semaksimal agar mereka memiliki harta, kekayaan, dan kemakmuran hidup. Sehingga setiap orang akan berusaha demi uang. Itulah yang menunjukkan bahwa uang adalah hal yang terutama bagi manusia. Banyak orang yang bekerja keras setiap harinya, pergi pagi pulang malam, bahkan ada yang harus lembur untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah lagu anak sekolah minggu yang mengatakan, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi siang malam, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Lagu ini mau mengatakan bahwa manusia lebih mencari uang daripada Tuhan. Sehingga dalam Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ketika Yesus melakukan pengajaran kepada murid-muridnya, banyak orang
yang mengikuti Yesus, beribu-ribu mengerumuni Yesus. Mereka mendengarkan pengajaran daripada Yesus Kristus. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya supaya dia dibantu untuk mendapatkan harta warisan dari keluarganya. Menurut tradisi Yahudi, biasanya laki-laki itu akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Dan biasanya anak sulung itu akan mendapatkan 2 kali lipat harta warisan dari orang tuanya. Sehingga ada ketidakpuasan antara anak sulung dengan saudaranya. Karena merasa tidak adil. Karena lebih banyak harta warisan diberikan orang tuanya kepada anak sulung. Sehingga terjadi perpecahan, terjadi perang saudara, terjadi perkelahian, bermusuhan, bahkan saling membunuh. Sehingga firman Tuhan pada saat ini Yesus mengingatkan kita melalui sebuah perumpamaan. Seorang kaya, dia mempunyai banyak tanah dan hasilnya berlimpah-limpah. Kemudian Yesus mengatakan orang kaya ini adalah orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Sementara secara duniawi kita lihat bahwa dia begitu pintar, bijak untuk menghasilkan uang, bahkan banyak harta yang dimilikinya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Apa itu ketamakan? Ketamakan itu adalah keinginan untuk selalu memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Tidak pernah puas, selalu mau lagi dan lagi. Sama halnya dengan ketika seseorang meminum air laut, semakin dia banyak minum, dia akan merasa kehausan. Jadi tidak pernah ada kata cukup, tetapi selalu mau dan mau lagi. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa Yesus mengatakan orang kaya ini bodoh? Karena dia tidak memahami apa makna daripada harta berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Tidak ada pemahaman rohani, sehingga Yesus mengingatkan mereka, bahkan kepada kita sekarang ini. Kita disadarkan bahwa harta bukanlah segalanya. Hidup manusia tidak tergantung pada harta yang dimilikinya. Manusia boleh saja memiliki harta. Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya. Tetapi kita harus sadar bahwa harta yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Dialah yang memberikan berkat kepada kita. Maka kita harus pandai, bukan menjadi orang kaya yang bodoh seperti yang disebutkan Tuhan Yesus. Dia hanya memikirkan dirinya, egois. Dia hanya berkata, kalau aku sudah banyak uang, kalau aku sudah memperluas lumbung-lumbungku, maka semakin banyak tempat hasil tanaman yang bisa kusimpan, sehingga aku hanya bisa bersenang-senang, makan, tidur. Itulah yang dipikirkan oleh orang kaya ini. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Sementara bisa saja dia memberikan kepada keluarganya atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberikan pertolongan kepada orang lain, menolong orang lain dengan harta yang dia miliki. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata dalam ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kalau Tuhan memanggil, untuk siapakah harta yang sudah engkau simpan-simpan itu? Yang sudah berlimpah-limpah itu tidak ada gunanya. Sehingga harta yang kita miliki bukan menentukan panjang pendeknya umur kita, tetapi Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita.
Tuhanlah yang berkehendak dalam hidup kita. Kita bisa berencana, tetapi Tuhan yang berkehendak. Kalau Tuhan mengatakan sudah selesai usiamu sampai saat ini, Tuhan memanggil, apa yang bisa kita perbuat? Tidak ada Bapak Ibu, sama seperti seorang kaya ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kepada siapa dia berikan hartanya yang begitu banyak? Inilah yang dikatakan Yesus dalam ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah lebih berarti Bapak Ibu dibandingkan kaya di dunia ini. Kenapa? Kalau kita kaya di hadapan Tuhan, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi pamer ataupun menganggap bahwa hidup kita ini adalah yang paling hebat seperti orang kaya ini. Dia memamerkan kekayaannya dan dia hanya memikirkan setelah banyak hartaku, aku akan bersenang-senang. Tetapi kaya di hadapan Allah itu adalah memiliki hati yang rendah hati. Dia mau berbagi kepada orang lain, dia mau berbagi kepada keluarganya. Dan dia mau menolong orang lain yang membutuhkan uluran tangan. Dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, harta, jabatan, kedudukan, itu berasal dari Tuhan. Sehingga tidak ada lagi ketamakan bagi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang yang kaya di hadapan Tuhan akan senantiasa bersyukur, tidak pernah lagi bersungut-sungut, tidak pernah lagi mengatakan kurang puas, masih kurang lagi dan lagi. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali supaya kita menjadi pribadi yang menyadari bahwa segala sesuatunya itu bersumber dari Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang perlu kita renungkan dari firman ini. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan peringatan akan Yesus ini, supaya kita berjaga-jaga, waspada, supaya kita berjaga-jaga dan rendah hati. Yang kedua adalah kita harus berhati-hati kepada Injil kemakmuran yang memandang bahwa Roh Kudus itu sebagai kuasa yang dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Bukan menjadi kehendak Tuhan yang terjadi, tetapi apa yang kita ingini, apa yang kita kehendaki. Itulah Injil kemakmuran. Padahal sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak selamanya kita berjalan mulus. Akan selalu ada hambatan, tantangan yang harus kita hadapi. Karena kita harus menderita, memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebagai bukti kita adalah orang Kristen. Yang ketiga, kita harus tetap berjaga-jaga supaya kita tidak dirasuki sikap tamak. Dalam bahasa Batak, hamuk kuson. Tetapi tetaplah kita kaya di hadapan Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Banyak orang yang menyimpang, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, harta di hidupnya. Tapi melalui firman ini kita diingatkan kembali, jangan sampai karena pembagian harta terjadi permusuhan antara keluarga kita. Tidak lagi komunikasi. Sampai ada yang mengatakan pajupang di tanorara mahita, yang artinya gak ada lagi perjumpaan. Berpisah, bermusuhan sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Itulah yang mau Yesus ingatkan kepada kita pada minggu hari yang berbahagia ini, supaya kita menjauhi ketamakan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Tuhan akan selalu mencukupkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan mengajari kami, mengingatkan kami, supaya kami menjauhi ketamakan. Biarlah Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, boleh kami renungi, boleh kami lakukan, sehingga kami bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu kami percaya ketika kami mencari kerajaan Allah, maka segala sesuatunya Tuhan akan berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa melindungi kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas setiap yang telah kami miliki. Ingatkan kami Tuhan bahwa hidup ini hanyalah kesempatan. Biarlah Tuhan kami senantiasa memegang perintah-Mu, melakukan firman-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan yang berkati dalam 1 minggu ini, apapun aktivitas kami, Tuhan yang selalu memberkati, memberikan kesehatan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, anak poso bulung, bahkan orang tua, seluruh jemaat-Mu. Mari Tuhan yang berkati, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati juga Tuhan gereja kami ini, Tuhan yang berkati para pelayannya, agar boleh melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kami, dan Tuhan juga yang memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan yang memulihkan negara kami supaya pulih dan putus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami percaya Tuhan juga yang memberkati pemerintahan kami, mulai dari jajaran tertinggi sampai yang terendah. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.
Mari kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Yang pertama, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan Penatua HKI Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan bagi anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang, kesehatan, serta berkat kasih Allah yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kita masih tetap melakukan peribadahan di rumah masing-masing. Ibadah minggu dapat diakses melalui channel YouTube HKI Tangerang dan persembahan dapat ditransfer melalui rekening HKI Tangerang. Himbauan. Dihimbau agar jemaat selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada dan tekun berdoa agar kondisi saat ini segera pulih. Himbauan yang kedua, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mendoakan proses izin pembangunan gedung gereja HKI Tangerang setiap jam 20 WIB agar proses pengurusan izin gereja dapat berjalan dengan baik. Bagian kedua, laporan keuangan. Saldo kas jemaat per tanggal 6 Juni 2020 sebesar Rp14.600.000. Saldo kas diakonia per tanggal 6 Juni 2020 sebesar Rp4.855.000. Jumlah penerimaan pada minggu yang lalu sebesar Rp7.577.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp700.000, sehingga saldo kas jemaat per tanggal 13 Juni 2020 sebesar Rp21.828.000. Saldo kas diakonia per tanggal 13 Juni 2020 sebesar Rp4.505.000. Yang melayani kebaktian kita pada minggu ini, pembawa tata ibadah Bapak Situa K. Sinaga SE, pembawa firman Tuhan Pikar Pendeta Irma Borumanalu STH, pembawa warta jemaat dan doa warta jemaat Bapak Situa H. Nababan. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami seluruhnya anggota jemaat-Mu, di mana kami masih dapat melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami patut bersyukur kepadamu karena Tuhan juga masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Tuhan, kami telah menerima pengakuan dosa kami. Tuhan telah menerima kami menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjagai kami dan memelihara kami. Pada saat ini juga Tuhan, akan yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik di negara kami ini Tuhan, yaitu COVID-19 yang ada pada saat ini Tuhan, kami selalu tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan yang menjauhkan COVID-19 dari negara kami ini dan dari dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 akan hilang dari dunia ini. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa kepada Tuhan agar Tuhan yang selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami, agar Tuhan yang telah selalu memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat melalui kehidupan kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan para orang tua, berkati Tuhan semua anak-anak kami, agar Tuhan yang memberikan kesehatan dan memberikan hikmat yang daripada Tuhan, agar setiap anak-anak kami dapat berhikmat di dalam menjalankan kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menjagai kami di dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar Tuhan memberikan kepada kami hati yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami selalu melakukan firman-Mu Tuhan, baik dimanapun kami mereka berada,
Berkati kami Tuhan, agar kami setiap anggota jemaat-Mu dapat mengikuti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada setiap anggota jemaat-Mu apabila ada yang sakit. Tumpangkan tangan kasih-Mu Tuhan kepada setiap anggota jemaat-Mu apabila ada yang sakit, agar kami dapat bersuka cita Tuhan di hari-hari yang akan datang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menerima sukacita dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.